Berdoa dimulai. Berdoa selesai. PGN kepada Bapak Hendi Priyo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami banggakan dan kami sayangi Bapak Gubernur Pemprov DKI Jakarta, Pak Jokowi, ada Ibu Lurah hadir hari ini, para rekan-rekan, para pejabat dan pekerja PGN yang kami cintai. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang mendalam karena pada siang hari ini Pak Jokowi sudah diringankan kakinya, digerakkan hatinya, dan meluangkan waktu yang sangat berharga karena beliau sangat sibuk mengelola kota yang kita sangat cintai ini untuk berbagi mengenai filosofi mengenai leadership, pengalaman beliau baik sebagai pengusaha, baik sebagai wali kota di Solo dan tentunya sebagai gubernur, dan bagaimana menjadi pemimpin di organisasinya masing-masing. Kita di PGN dari divisi sumber daya manusia dan tentunya dari seluruh manajemen berkomitmen Pak untuk memajukan sumber daya manusianya, karena ini adalah merupakan aset yang terpenting yang kita miliki. Kita hanya 1.400 karyawannya seluruh Indonesia, tapi alhamdulillah kita sudah bisa berbuat banyak untuk masyarakat di lintas provinsi, terutama di DKI, dan kita berkomitmen seperti juga di rangkaian acara kedua hari ini untuk menjadikan Jakarta sebagai kota gas yang ramah lingkungan dan lebih ramah juga dari sisi kemampuan daya belinya terhadap masyarakat. Untuk itu kami silakan Bapak Gubernur untuk memberikan wawasannya dan pencerahannya kepada kita semua hari ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita memasuki acara inti kita pada hari ini, yaitu Dalam pemimpin. Kami mohon kepada Bapak Bersama untuk naik ke atas panggung untuk menjadi Yang fenomenal, inspirasional, dan pemimpin yang sekaligus nyentrik. Dan siapakah dia? Adalah Insinyur Haji Joko Widodo. Kata orang, kalau tidak kenal maka tak sayang. Saya sebagai seorang moderator merupakan wajib ain membacakan CV. Sehingga mohon maaf saya bacakan CV Pak Jokowi. CV-nya dari buku Pak. Sang pemimpin ini memiliki masa kecil yang sulit, tumbuh sebagai pribadi yang sederhana, pendiam, namun pandai bergaul. Jokowi kecil sangat akrab dengan dunia kayu, karena sang ayah memiliki usaha kayu. Seperti dinukil dalam ceritaku.com, saya mencari di internet. Sebagai keluarga penjual kayu, Jokowi kecil tumbuh sebagai anak yang terbiasa hidup susah, kadang sulit makan, dan juga kesulitan membayar biaya sekolah. Kalau salah, ini adalah ceritamu.com. Pak Jokowi juga menunjukkan performa akademis yang luar biasa. Terbukti ada statement atau testimoni dari guru beliau, namanya Pak Sinung Hartaji. Saya menukil dari buku ini juga. Beliau ngomong, dia sebenarnya sangat cerdas, hanya tak lihat bodoh.
Jadi disepelekan orang. Beliau meraih gelar insinyur dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Selepas kuliah di tahun 1985, Pak Jokowi merantau ke Aceh dan sempat bekerja di salah satu BUMN. Dan sampai akhirnya beliau kembali ke kampung di Solo dan bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertanian. Di buku ini tidak menyebutkan apa sebab Pak Jokowi keluar dari BUMN. Mungkin nanti akan diceritakan. Di tahun 1988 berkat kerja keras, ketekunan dan keulatan, beliau mampu mendirikan usaha sendiri dan berhasil mengembangkan bisnis ekspor mebel. Pada tahun 2005, Pak Jokowi memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai wali kota Solo. Pada saat menjadi wali kota Solo ada cerita menarik. Ketika itu beliau sama Pak Wali Kota. Saya nukil juga dari sini. Namanya Pak F.X. Hadi Rudiatmo. Maaf, Pak F.X. Hadi Rudiatmo yang bercerita. Karena kurus, naik motor nggak terasa. Saya kira sudah naik, tak taunya Bapak ketinggal 500 meter. Mungkin Bapak bisa bercerita tentang hal ini, mengapa bisa sampai tertinggal 500 meter. Tahun 2012, Pak Jokowi dipilih rakyat menjadi Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam 9 bulan kepemimpinannya melalui slogan Jakarta Baru. Penghargaan demi penghargaan diraihnya. Saya tidak menulis semuanya karena kalau ditulis itu lebih dari 40 penghargaan. Ini yang penghargaan yang inti saja yang saya bacakan. Beliau pernah dinobatkan menjadi wali kota terbaik ketiga dunia versi The World. Wali kota teladan dari Kementerian Dalam Negeri, Bung Hatta Anti Corruption Award, Leadership Award dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Leadership Pak. Dan kita sambut sekarang Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dirut, seluruh jajaran direksi, serta keluarga besar PGN yang pada siang hari ini hadir. Saya ini repot ya, jadi anak angkat itu repot. Saya itu anak angkat pertama PGN. Tahun 90 Pak Ji ya, tahun 90. Karena saya nggak usaha saya hanya berapa 2 kali 3 meter gitu. Kecil, saya waktu itu juga masih ngontrak. Kemudian saya mengajukan sebagai bapak angkat di PGN. Kemudian saya mengajukan saat itu berapa ya? 100 juta, kalau sekarang 100 juta mungkin ya senilai dulu masih 2.500, kira-kira di bawah 2.000 gitu, berarti kali 500 juta. Pada saya nggak punya guna, rumah saya juga sewa, dicek dari PGN. Kemudian saat itu saya presentasi di sini, disampaikan beliau dari Pak Direktur Keuangan tadi. Kita akan beri, saya minta 100, kemudian disampaikan, ya kita akan berikan 30 juta. Saya sampaikan,
Enggak, saya nggak mau 30 juta. Saya maunya 100. Karena saya pengen ekspor. Sudah saya hitung-hitung, kalau saya 100 juta itu saya pasti bisa ekspor. Insya Allah saya bisa ekspor, saya sampaikan. Kemudian pulang dipanggil lagi. Karena saya ngotot nggak mau, udah saya nggak mau. Saya lebih baik melarat lah, tapi nggak mau terima yang 30. Saat itu saya masih punya karyawan 3. Kemudian nggak tahu diundang lagi setelah seminggu. Undang lagi, dan beliau menyampaikan, ya udah kita beri 100 juta, tapi bukan dalam bentuk uang. Kita beri agunan deposito di bank. Ya udah, saya dapat 100 juta dari bank. Ya, 100 juta gede banget saat itu. Saya hitung-hitung, saya sebulan harusnya bisa ekspor kira-kira 2-3 kontainer. Tapi saat itu saya masih jualannya di Solo aja, jualan dari kampung ke kampung, naik sepeda motor itu muter-muter. Tapi begitu diberi 500 juta, 100 juta lagi dianukan apa? Sekarang kira-kira 500 kali. Diberi dari bank, saya hanya ditarget 2 tahun untuk bisa ekspor saat itu oleh PGN, dan saya buktikan nggak ada 1 tahun saya sudah bisa ekspor, langsung ekspor sudah. Ya udah langsung bisa ekspor. Jadi eksportir produk brand kayu sampai sekarang. Terus, nah ini kelirunya. 9 tahun yang lalu ada pilkada di Solo. Saya ini juga bukan orang terkenal, saya biasa kan di Solo nggak pernah keluar. Biasanya Jakarta nggak pernah mampir, kita ekspor ya langsung ya ke Eropa, ke Amerika, atau ke Middle East. Nggak pernah yang namanya bergaul, kalau ini juga nggak pernah. Nggak tahu, nggak ada hujan, nggak ada angin. Tahu-tahu saya kayak daftar gitu, kan ngerti ya. Ada yang nggak tahu apa nyorong-nyorong, tahu-tahu saya daftar. Padahal saat itu ada 4 orang kandidat, dan ini terkenal semuanya, 3 ini yang nggak terkenal saya. Nah itu nggak tahu, masyarakat tidak. Yang bodoh masyarakat atau kok yang kepilih saya gitu. Saya yang dipilih, mungkin saya udah bosan dengan muka-muka lama, mungkin ya. Saya nggak ngerti, tapi tahu ya kepilih gitu ya sudah. Setelah saya jadikan itu saya bingung juga, ini apa tuh saya? Nggak ada hujan, nggak ada angin, biasanya saya hanya numpang gitu, numpang jadi tukang kayu, tahu-tahu jadi wali kota. Ya sudah, mungkin PGN juga kaget saya itu. Ternyata angkat saya jadi wali kota. Dan beberapa kali kami masih bertemu dengan PGN. Saya dilantik saat itu hari Jumat. Hari Jumat dilantik, Sabtunya libur, Minggunya libur, Seninnya masuk lah ya. Senin masuk pagi jam 7. Tadi beritahu protokol, Bapak nanti jadi inspektur upacara. Jadi inspektur upacara. Padahal saya mungkin lebih dari 25 tahun itu nggak pernah ikut upacara. Benar nggak pernah. Sebelumnya juga ikut upacara, tapi jadi peserta upacara. Hanya jadi peserta. Itu Senin jam 7 langsung. Saya tanya ke protokol, gimana itu jadi inspektur upacara? Gampang kok Pak. Gampang gimana? Gampang Pak, nanti kalau ada Bapak naik ke podium, nanti komandan upacara lapor gitu. Bapak siapa saya nanti laksanakan. Oh gitu ya. Jawabnya gimana? Laksanakan? Iya Pak, laksanakan gitu aja sudah. Oh ya, gampang kalau itu pikiran saya. Terus, dua nanti kalau ada hormat, Bapak hormat saja. Oh gampang kalau hormat gitu. Terus 3, kalau nanti laporan, bubarkan Bapak saya bubarkan. Saya pikir 3 hal itu gampang. Nggak pernah jadi inspektur upacara. Dan itu pakai baju pendek biasanya. Baju pendek saya ini berat badan saya itu hanya 54 kilo. Pakai baju pendek kurus banget. Jam 7:04 udah saya di depan. Saya maju, saya gagah-gagahkan. Kurus. Maju, udah saya gini. Ya.
di hadapan kira-kira 4.000 karyawan kita ya 11.000, tapi yang ikut upacara hanya 4.000. Ikut upacara, udah maju, udah saya gagah-gagahkan gini, komandan maju, lapor, bla 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 bla, belajar, laksanakan, dia balik, selamat. Satu dulu ini, selamat dulu. Pikiran saya, selamat. Yang kedua ini adalah udah. Ada inspektur upacara, muat gak? Saya hormat ini. Saya ini terus. Kok nggak turun-turun? Saya masih gini. Udah lama, udah tertawa semua lebih mungkin dari 3 menit. Ya kayak gini mulai tertawa. Terus depan saya. Wah, sudah saya gini baru inspekturnya berani lepas biara. Udah terlanjur 4.000 orang tertawa semua. Wartawan tahu besoknya keluar koran di Solo keluar semuanya. Ya sudah, enggak belum pernah jadi wali kota. Belum pernah jadi inspektur pajak sudah keliru. Fatal itu fatal. Kemudian terakhir lapor pada saya. Saya lemes juga lagi tertawa orang bayar. Bubarkan sambil lemes. Ya, itu kekeliruan pertama jadi wali kota. Kemudian kekeliruan yang kedua ini karena memang body saya itu memang nggak pas jadi wali kota. Masuk, ya dari selain itu saya biasa kemana-mana nyetir sendiri, itu dapat sopir. Ya, nggak apa-apa. Berarti sekarang nggak nyetir lagi. Plus dapat ajudan, yang problemnya ajudan ini problem. Ajudan dipilihkan, tidak mungkin pilihkan aja, pilihkan yang baik dan pilihkan yang baik, yang tinggi tegap, dan ganteng. Nah, ini masalah. Ya. Setiap ada tamu, ajudan mesti sampai ke saya. Setiap ada tamu yang datang ke saya, disalami ajudan saya terus. Saya belum terkena seperti saat ini. Setiap ada tamu yang salami dia, saya sebulan itu saya masih kuat. 2 bulan, mulai nggak kuat. 3 bulan saya betul udah nggak kuat. Kemudian saya ganti ajudan saya ganti yang lebih jelek dari saya. Ya sampai 8 tahun saya jadi wali kota selamat. Setelah itu saya disalam. Ada tamu saya yang disalam. Tapi kalau sekarang ajudan saya ganteng apapun tetap yang disalami saya. Karena orang sudah tahu saya. Kalau belum ya mungkin salami dia terus. Iya, udahlah jadi wali kota juga kayak gitu. Kemudian ini kecelakaan lagi jadi gubernur. Nah, dan saya juga paling kemana-mana sebenarnya nggak suka juga ini pakai forerunner nggak suka. Tapi di Jakarta ini pas sudah mepet waktu mau tidak mau pakai forerunner. Tapi sebelum paling nggak senang nggak pakai forerunner. Apalagi ini biasanya kalau dari Jakarta Pusat kan, kita mau Jakarta Selatan itu, saya juga baru tahu, ternyata yang koridor saya itu bukan dari pusat gitu, kadang nyegat di Jakarta Selatan, 2 gitu, langsung nyegat itu, dan nggak ngerti kan ketidaksenangan saya dan saya nggak terbiasa dengan seperti itu. Ada yang pernah ini, waktu ke Jakarta Barat di depan saya, dan saya panggil seneng, pakai nguing-nguing panggil seneng. Di depan saya pakai ini, udah nguing-nguing karena dia kan macetan biasanya kan ini, patwa gini-gini, nggak lurus itu. Saya udah cek kayaknya apa dengan patwa itu. Saya nggak dia lurus itu, udah kita belok kanan. Saya tinggal belok kanan.
Ya mungkin gini-gini sambil nengok. Kok nggak ada nih gubernur? Biar kapok. Masa gini-gini ganggu yang lain saya kayak gini, malu gitu, malu. Malu tapi ya, sekali lah biar. Udah lah nanti terus gini kayak mangga cerita ini kayak stand up comedy nanti. Ya sekarang masalah ini aja lah. Saya juga mengerti ya, sebetulnya kalau suruh cerita kepemimpinan apa ya nggak ngerti. Tapi kalau menurut saya kepemimpinan sederhana ya. Bagaimana kita memperhatikan, bagaimana kita mendengar, hanya itu aja. Memperhatikan dan mendengar. Dan dalam era yang sekarang, menurut saya pemimpin kita ini banyak yang lupa bahwa sekarang ini sudah era horizontal. Era horizontal ini bukan kayak dulu bahwa pemimpin itu harus biasanya kan eksklusif dan vertikal. Kalau saya gubernur, bergaul saya dengan menteri, dengan presiden, atau di sini dikit dengan wali kota. Dan saya kira sekarang masih seperti itu masih. Itu yang vertikal dan eksklusif. Padahal eranya udah berbeda, udah berubah. Dalam setahun, 2 tahun ini berubah. Coba lihat sekarang, Mesir, Mubarak jatuh. Karena dia nggak melihat zaman sudah berubah. Eranya sudah era horizontal. Marketing pun harus marketing horizontal sekarang ini. Korporasi juga horizontal. Tidak bisa seperti dulu lagi. Polanya sudah berbeda, masyarakat sudah berbeda dengan Twitter, dengan Facebook, dengan semuanya online media, semuanya berbeda. Yang ini banyak tidak disadari oleh korporasi, perusahaan, pimpinan-pimpinan di tingkat daerah, provinsi, di tingkat negara juga masih belum sadar. Padahal contoh-contohnya sudah banyak. Tidak di Mesir, tidak di Libya, di Malaysia juga sudah kelihatan. Sudah kelihatan bahwa era ini sudah berubah. Kalau pemimpinnya masih eksklusif, masih vertikal, saya berikan jaminan dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama pasti jatuh. Karena eranya sudah berubah. Ada apa sedikit itu, Bapak Ibu nge-tweet, semua berapa orang tahu. Kalau dalam waktu yang menit sudah semua orang tahu. Ini sekarang. Di era horizontal seperti ini yang memang kita harus sadar semuanya. Cara-cara marketing, cara-cara memimpin itu harus dirubah. Oleh sebab itu, kenapa saya kalau di kantor itu hanya sebentar, paling tanda tangan, paling setengah jam. Saya rapat juga paling juga hanya setengah jam sudah selesai. Setelah itu saya masuk karena memang era horizontal. Siapa yang harus saya datangi? Ya masyarakat. Kalau dalam visi kepemerintahan sekarang ya masyarakat, bukan yang lain. Tidak ada yang lain. Karena problem, masalah, persoalan itu ada di masyarakat, ada di wilayah RT, ada di wilayah RW, bang bagian bawah-bawah itu, kampung, di pasar, problemnya ada di sana. Ini era horizontal. Hingga tiap hari ya saya ini mainnya kayak gitu terus. Dan dari pemetaan, dari pergaulan kita sehari-hari dengan masyarakat seperti persoalan itu menjadi jelas, persoalan itu menjadi detail kelihatan. Begitu juga Bapak Ibu semuanya, baik yang manajer, baik yang kepala divisi, baik yang kepala bagian, itu akan kelihatan kalau Bapak Ibu betul bisa masuk ke jantungnya persoalan. Itu kelihatan nanti, akan kelihatan betul. Tidak rutinitas, tidak monoton, harus keluar ke tempat-tempat yang memang ada masalahnya. Kalau saya ada masalah tidak dijauh, ya segera didekati. Sehingga dari keluar masuk
rumah kampung di RT di RW, kita baru ngerti persoalan masyarakat itu apa. Saya mendapatkan data di Jakarta ini ada 3,8% penduduk miskin di data. Saya tidak percaya karena saya masuk keluar kampung itu banyak sekali warga yang saya lihat dalam kategori miskin. Masa hanya 3,8%? Tidaklah. Saya cek lagi, coba datanya berikan saya semuanya, yang kaya, yang miskin, yang menengah seperti apa. Baru saya tahu di data itu ternyata di Jakarta ini 3,8% itu miskin, tetapi 37% itu rentan miskin. Nah, ini bahayanya data seperti itu. Kalau kita nggak ke lapangan, udahlah jadi pemimpin itu udah di ABSI aja masih di ABSI, udah ABS aja masuk ke kita. Data-data yang seperti itu yang berbahaya. Jadi nggak membuka persoalan tapi ditutup-tutupi. Artinya apa? Di sini ada 41% yang miskin, karena setelah saya cek benar data yang miskin sama rentan miskin di lapangan, ya miskin sama-sama. Rentan miskin apa ya miskin. Saya paling nggak senang seperti itu. Sudah bukan saja 41% miskin, tapi bagaimana menyelesaikan persoalan yang ada gitu aja. Saya takut nanti ada miskin, ada rentan miskin, nanti ada hampir miskin, terakhir mungkin diduga miskin. Negara apa? Negara seperti ini terus-terusin. Jangan diterus-terusin lah seperti ini. Kalau saya adalah buka aja. Tapi bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada? Kenapa saya tahu seperti itu? Saya di lapangan. Saya ngerti betul persoalan dari rumah tangga ke rumah tangga, dari kampung ke kampung. Ngerti betul. Sekali-sekali jangan Pak Dinas bohongi saya. Saya lebih menguasai lapangan daripada dia. Saya berikan contoh waktu itu ya, di Solo itu terpaksa saya copot karena jengkel betul ya. Udah belajar lapangan kuasai karena itu kepala PU gitu. Kenapa saya tanya? Jembatan di Solo Utara, sudah saya sebut. Jembatan udah legasinya sudah berapa? Dia jawab, udah 9 Pak. Benar 9? Betul Pak? Benar. Kamu keluar, cek di lapangan. 14 yang sudah. Keluar, cek lapangan. Balik lagi setelah ngecek. Balik lagi, betul Pak, 14 ya. Sudah. Artinya Pak, dia nggak pernah ke lapangan. Kalau saya gampang, besok hilang. Gampang kan? Gak usah dimarahin. Jadi masuk kampung ke kampung, jangan ditiru tadi. Pak Andi niru nanti. Dari kampung ke kampung, saya baru ngerti banyak warga di Jakarta yang sakit yang hanya di rumah. Anaknya sakit hanya di rumah, bapaknya sakit bertahun-tahun di rumah, ibunya sakit berbulan-bulan tidak bisa ke rumah sakit, hanya di rumah. Sehingga keluar yang namanya ini kebijakan itu keluar karena saya lihat di lapangan. Yang keluar kartu Jakarta Sehat seperti ini kebijakan yang kita dapatkan dari lapangan. Keluar ini kita berikan ke masyarakat, terus berikan. Rumah sakit beludak, nggak bisa nampung yang namanya orang sakit. Artinya apa? Kebijakan ini benar. Tapi rumah sakitnya fasilitas itu yang ruangannya yang tidak mencukupi karena apa? Sudah bertumpuk-tumpuk bertahun-tahun, bertumpuk-tumpuk. Sehingga waktu keluar ini langsung masyarakat merasa ada sebuah peluang untuk sehat,
semuanya meloncat ke rumah sakit. Ada data kami ada 510 saat itu 510 ribu orang yang sakit, yang biasanya normal kemudian meloncat tambahan 500, sehingga banyak rumah sakit yang tidak bisa menampung yang sakit. Tetapi bandingkan kalau ini tidak keluar, ini jangan dilihat orang yang nggak bisa masuk rumah sakit, yang nyampe 1, 2, 3, 4 atau katakanlah sampai 100 pun ada 510 ribu. Sudah sampai kemarin bukan sudah proses interpelasi mau dimakzulkan. Wah, senang banget saya dimakzulkan. Ini kebijakan lapangan ini yang kita ambil. Ya, waktu saya datang ke rumah sakit, yang antri banyak sekali, betul-betul banyak, saya nggak ngerti rumah sakit antri sampai kayak gitu. Saya tanya, saya sampling beberapa, jam berapa antri? Jam 2 malam. Jam berapa antri? Jam 3 malam. Jam berapa? Jam 3 malam. Jam 11 saya ke sana, sudah Pak. Baru aja yang tadi dapat kamar, tapi masuknya nanti 3 hari lagi. Bapak Ibu nggak bisa bayangin seperti itu, tapi tiap hari saya bergaul dengan hal yang seperti itu. Dapat kamar tapi bisa masuk baru 3 hari lagi. Tapi bayangkan kalau nggak ada ini, mereka sudah bertahun-tahun tidak ngantri dan tidak akan berani ngantri karena nggak punya kemampuan. Ini yang fakta-fakta seperti ini ada dibolak-balik oleh politikus. Ya, nggak tahu mereka ngerti atau nggak ngerti. Kalau ngerti ya lebih baik, kalau nggak ngerti ya ini ya fakta-fakta seperti itu ya yang perlu saya sampaikan karena memang itulah fakta. Tapi dengan ini karena masyarakat sudah, saya yakin ini mungkin dalam waktu 6 bulan setelah ini ya nanti normal kembali karena yang sakit-sakit sudah tertangani. Normal sudah. Kan banyak yang mendorong, Pak, buat rumah sakit baru lagi, Pak, tambah ruang. Oh, enggak, kalau ini sudah tertangani akan normal kembali. Ini enggak normal kan sudah bertahun-tahun bertumpuk-tumpuk. Kalau kita menguasai lapangan itu ya, anunya enak gitu. Jabatan karena kan mengerti benar. Jadi kalau ada interpelasi, ada ya, kalau saya ngapain sih? Saya jawab enteng ya, kalau mau diinterpelasi, interpelasi itu apa sih? Hak tanya kan, saya ditanya ya nanti saya jawab. Kalau masih mau diteruskan apa impeachment dimaksudkan ya silakan, ya apa-apa. Maksudnya enak kok. Jabatan nggak usah lah, jabatan dipegang sampai ngapain sih? Itu apa? Jadi gubernur ya masih bisa hidup kok saya. Kan mungkin lebih enak. Kemudian juga kartu Jakarta Pintar. Ini sistem ini membangun sistem karena hampir semua daerah itu menganggarkan sekolah gratis, ada kesehatan gratis, tapi sistemnya tidak dibangun sistemnya, sehingga kontrolnya yang dapat siapa? Di sini juga tidak ada. Sistemnya kayak apa? Manajemen kontrolnya dengan apa? Tidak ada. Anggarannya lari kemana? Ini yang biasanya ya karena sistemnya terbangun, ya, larinya kemana-mana. Ini anggaran yang kita gunakan juga sama sebetulnya, anggaran yang sama. Ya, sistemnya kita bangun. Ya tiap hari saya kayak gini isinya ya kemana-mana. Tapi saya ke sebuah tempat, Bapak Ibu semuanya, saya datang ke sebuah tempat itu saya sudah mendapatkan data sebelumnya bahwa di sana ada masalah ini, ada problem ini, sehingga kalau saya datang ke sebuah tempat itu ini tersistem. Jadi jangan dipikir saya itu ke sana ke sini itu nggak ada
manajemennya. Orang hanya memang, kan saya nggak perlu ungkapkan, oh saya itu udah nggak perlu ngapain jadi Pak. Pasti sudah ada. Sehingga saya ingin saya masuk ke sebuah tempat itu datanya data yang tidak dipoles, data yang tidak di make up. Jadi tersistem di mana kita bekerja? Tidak berdasarkan based on data juga. Bagaimana kita bisa bekerja? Dipikir kita nggak ilmiah. Karena orang berpikir ya tadi kayak apa? Guru saya tadi, guru SMP saya tadi, orang berpikirnya cuma seperti itu, tapi ya nggak apa-apa. Lebih baik orang underestimate, meremehkan daripada orang terlalu saya lebih bagus kalau saya. Enggak lah, image yang sekarang ini terbentuk kan juga apa Jokowi itu nggak pintar, Jokowi itu hanya tukang mebel, Jokowi itu wajahnya jelek, wajahnya deson, apa? Buat saya nggak apa-apa, kalau saya senang banget saya diberi persepsi seperti itu, nggak apa-apa. Terus ini memang persoalan, masalah dan problem ada di lapangan, dan itu akan kelihatan kalau kita sering ke lapangan, menguasai lapangan. Ya, tapi memang problem-problem yang ada di Jakarta ini bisa diselesaikan dalam waktu mungkin seminggu, ada yang dalam waktu 6 bulan, ada yang dalam waktu setahun, ada yang butuh waktu 5 tahun, ada yang butuh waktu 10 tahun, beda-beda. Persoalannya bertumpuk-tumpuk, dan yang saya memang bukan saya ini ya, bukan saya pesimis, bukan saya nggak optimis, saya sangat optimis bahwa persoalan itu kelihatan dan bisa diselesaikan. Hanya karena persoalan bertumpuk-tumpuk, orang ini sekarang harapan dan ekspektasinya itu terlalu tinggi kepada kita, sehingga minta semua persoalan dirampungkan dalam waktu yang cepat. Kayak saya ini dewa atau tukang sulap gitu. Iya, ini yang kita tangkap dari kita juga selalu mengadakan survei mengenai keinginan masyarakat. Nah, saya berikan contoh seperti apa itu macet. Ya macet itu jangan panas banyak. Bagaimana menyiapkan transportasi massal ini secepatnya, karena nggak bisa kan, seminggu, sebulan, 2 bulan nggak bisa. MRT itu sudah 24 tahun direncanakan, 24 tahun direncanakan MRT. Sebelum Kuala Lumpur punya rencana, kan punya rencana. Monorail itu sudah 14 tahun direncanakan. Tapi 11 tahun yang lalu Kuala Lumpur sudah punya, kita sampai detik ini belum. Saya tuh juga pengen punya dalam waktu 3 bulan itu monorail apa punya. Sekilo nggak apa-apa dia punya gitu. Nggak apa-apa 1 kilometer itu punya sudah. Sehingga kalau ada tamu-tamu itu gimana monorail? Saya jadi tahu ya saya punya monorail. Atau kalau kemana ke Kuala Lumpur, ke Singapura, tetangga dan dekat ke Bangkok, bisa cerita ya. Transportasi masamu apa? Dia tidak cerita. Kalau cerita bus itu juga aduh juga. Ya monorail MRT nggak apa-apa lah nggak. Jawanya nggak ketam itu apa ya? Meskipun hanya 1 kilometer itu ada. Sampai sekarang nggak punya. Tapi alhamdulillah yang MRT sudah, kontraktornya sudah ada, monorailnya sudah ada. 2 bulan yang lalu MRT sudah dimulai, ya monorailnya minggu kemarin sudah ada. Kita putuskan sudah mulai. Kalau kita hanya mikir dokumen gitu. Udah nggak udahlah mulai. Semua hal pasti ada risikonya. Yang paling penting kita saya betul sudah dimulai. Kita harapkan nanti kayak
MRT mungkin ya 5-6 tahun lah selesai. Saya insya Allah nanti yang monorenya 3 sampai 3,5 tahun juga udah rampung. Tapi saya kejar agar 2014 itu paling tidak yang apa itu yang tiang-tiang sudah ada. Ya udah minta malu kita ini udah negara besar, katanya pertumbuhan ekonominya termasuk terbagus di dunia, tapi punya apa angkutan massa yang benar. Jadi nanti kita harapkan kalau di Jakarta sudah ada monorail, saya yakin daerah yang lain cepat akan ngopi. Orang Indonesia ngopi itu paling. Jakarta ada monorail Pak, nanti Surabaya ada, Bandung ada, Medan ada, Makassar ada. Lihat nanti, pasti akan seperti itu. Ya, Palembang pasti. Jakarta ini selalu disorot dan diikuti. Begitu kita ada lelang jabatan, semua pada ke DKI. Gimana Mas? Lelang jabatan sudah tahu ke sini udah. Terus kompetensi di sini, tak sama lagi di sini, udah itu kumpulin jadi tim lelang jabatan. Kelihatannya simpel itu, ya simpel, mainnya simpel, mau atau nggak mau. Kalau niat ya jalan, nggak niat ya enggak. Nggak ada niat, mau didorong-dorong kayak apa-apa nggak bisa. Banyak sekali mulai ke DKI tanya masalah lelang jabatan ya. Apa sih jabatan juga hanya sebetulnya seleksi dan promosi terbuka. Yang dulu tertutup sekarang terbuka ya, bedanya itu aja. Tapi betul kita dapatkan yang terbaik kalau memang terbuka, karena memang ada uji manajerial, uji kompetensi kemampuan analisis masalah, ada uji apa, ada berapa, ada 12 yang baru saya baca ya, pusing sendiri juga. Apalagi yang ikut tes. Ya. Itu ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mohon maaf saya cerita mungkin nggak ini ya, nggak tahapan dan ilmiah gitu. Tapi ya itulah yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jokowi yang telah memaparkan pengalamannya. Selanjutnya adalah pertanyaan hanya 2 penanya karena waktunya dibatasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jokowi. Jadi saya bermuncul dari PGN. Mungkin pertama-tama sepertinya kita pernah kenal pada tahun 2008-2009 pernah ke Solo. Jadi pada saat itu Pak Irut itu pada saat itu masih direktur keuangan Pak. Jadi dengan Pak Satriadi diajak makan malam bersama. Kira di restoran yang mewah Pak. Ternyata kaki 5 mie-nya mie rebus Pak. Itu yang kesan pertama, wah ini calon pemimpin masa depan. Jadi banyak yang kaget bilang kalau tamu-tamu besar saya, tamu Pak ini dan dari PGN tamu besar saya. Memang nggak saya ajak ke restoran-restoran yang besar, saya ajak ke kaki 5. Nggak tahu biar rasanya kaki 5 seperti apa. Tapi ternyata saya lihat yang malah nambah terus ini. Jadi jam 10 sampai jam 12 saya itu ingat. Jadi banyak warga yang lalu makan biasa aja. Jadi wali kotanya makan tidak heran gitu. Berarti Pak Jokowi sering di sini nih karena tidak heran wali kota makan nggak ada yang nyalamin atau apa, udah biasa aja gitu. Makan aja. Itu Pak. Jadi mudah-mudahan di DKI di Jakarta ini juga diteruskan Pak. Ya artinya pertama berharap supaya ini diteruskan di Jakarta, artinya belusukan ke kampung-kampung untuk tetap dilaksanakan. Kemudian kedua adalah yang terkait dengan
Ini Pak, jadi pada saat pelantikan pertama kan Pak Jokowi itu melakukan kunjungan ke kelurahan atau kelurahan camat. Manfaatnya itu 2 minggu yang lalu saya ngurus kepindahan kartu keluarga maupun KTP itu ditunggu hanya setengah jam Pak. Jadi itulah akibat kebijakan yang dibuat. Jadi dari kantor kelurahan jam 3:30. Wah ini jangan-jangan jam 4 nanti kantor camatnya udah tutup. Ternyata tidak Pak. Dan saya kasih uang itu tidak mau. Enggak Pak. Itu adalah sudah jadi akibat kebijakan dari kepemimpinan Pak Jokowi mungkin sering diusahakan juga itu menjadi baik Pak. Enggak, ini kita tidak bertanya, kita ternyata. Jadi kalau Pak Bambangis biasa Pak itu komporator. Jadi ketiga Pak, ini terkait kebijakan rayonisasi sekolah Pak. Rayonisasi sekolah ini kan 5% ke prestasi, 45% lewat jalur umum, 50% lewat jalur lokal. Ini yang ternyata pada saat jalur umum dibuka itu nilai-nilai yang tertera SMA maupun SD yang unggulan itu 9,8 sampai dengan 9,2 itu terendah atau ada 9,3 lah. Itu untuk sekolah-sekolah yang unggulan. Sehingga yang jalur umum itu di luar provinsi DKI boleh masuk, boleh ikut dengan nilai itu. Itu adalah jadi masyarakat yang di pinggiran itu di sekolah yang itu adalah tidak bisa masuk SMA yang favorit. Tapi dengan dibukanya jalur lokal tahap 2 50% itu nilai 8 pun bisa masuk Pak sekarang Pak. Mudah-mudahan kebijakan ini kita berharap diteruskan gitu. Artinya terjadi keseimbangan antara yang pintar dan yang sedang-sedang lah bisa menikmati sekolah yang favorit. Tadi di SMA 8, SMA 81, 61 rata-rata paling rendah 9,3. Itu adalah yang bisa sekolah di situ. Kalau tidak akan masuk Pak. Dengan rayonisasi saya adalah salut Pak. Saya kalau ditanya itu yang sulit-sulit pusing juga. Tadi ada komen. Enak yang gini-gini, moga-moga yang kedua juga sama. result oriented yang telah dicapai gitu. Terus yang kedua adalah mungkin ini Pak rahasia Bapak tentang ini work and life balance. Maksudnya bagaimana dengan dunia kerja dengan dunia mungkin keluarga, Pak, bagaimana cara itu aja sekian. Ini susah ya. Yang pertama gini, birokrasi ya, saya kan birokrasi baik di pusat, di provinsi, di daerah yang saya lihat. Sebetulnya dari sisi SDM itu bagus-bagus. Seperti di DKI. Di DKI itu kita yang profesor itu enggak 1-2, yang dokter enggak 1, 2, 3, 4, banyak. Yang lain master semuanya. Ya artinya dari sisi SDM itu ya ada, tapi sistemnya tidak mendukung. Mestinya kita harus berani membangun sebuah sistem yang tidak dari dulu, nggak tahu sekian ratus tahun yang lalu sampai sekarang hanya gitu aja. Sebuah sistem yang monoton, nggak pernah diperbaharui setiap tahun atau setiap 2 tahun. Ya rekrutmen contoh, rekrutmen camat dan lurah dari dulu sampai sekarang masyarakat tahu kan. Lurahnya misalnya lurah di mana Menteng, ya tahu-tahu ini. Camat di Gambir tahu-tahu ya itu. Ya, prosesnya seperti apa nggak pernah tahu karena memang tertutup sekali dan ini sudah berpuluh-puluh tahun seperti itu, nggak pernah diperbarui.
Sehingga kita munculkan lelang jabatan seperti itu, ini ingin mencoba seperti apa? Ada resistensi enggak dari perlawanan, enggak dari birokrasi? Ternyata juga enggak ada juga, ikut kok. Birokrasi ya ikut. Ya biasa ada 1-2 yang apa? Yang mencoba mungkin juga sudah duduk di zona yang nyaman dan ada yang mau merubah, tapi juga hanya 1-2, nggak lebih dari 3. Dan biasa di organisasi mungkin di BUMN, di swasta juga sama seperti itu. Enggak, artinya birokrasi kita juga dibawa ke sistem yang baik juga bisa. Hanya kita mau membawa enggak. Kalau kita bawa bisa. Mereka pintar-pintar. Artinya diajak hal yang rasional aja mau, bukan nggak mau. Saya dulu ditakut-takuti sama teman-teman saya. Hati-hati mas, nanti kalau lelang jabatan ini nanti di boikot sama birokrasimu. Saya yakin, saya cek ke bawah enggak. Saya cek lagi enggak. Saya terusin memang enggak seperti itu. Hanya kemana ada satu lurah yang dibesar-besar yang dia juga terakhir juga ada. Saya cek enggak pak. Apa itu bapak? Enggak, hanya di media aja dibesar-besarin. Tapi enggak apa-apa lah, malah kamu terkenal. Keluar TV berapa puluh kali, keluar koran berapa puluh kali, malah terkenal. Untung saja waktu tes waktu yang jabatan juga lolos. Kalau enggak, yang repot saya. Dipikir saya singkirkan aja jadi repot. Untungnya juga lulus. Kalau ini lurah dan camat dan sistem ini uji manajerial, uji uji kemampuan semuanya lah ini kita lakukan seperti ini terbuka. Kita apa hasilnya di web. Gimana kalau kita nggak seperti itu mengenai leadership dan lain-lain juga itu semuanya terbuka dan nyatanya semuanya menerima dan akan kita lakukan untuk yang lain-lain terutama yang di front depan, yang pelayanan di depan, puskesmas, nanti pelayanan perizinan, karena lurah dan camat ya sama kan, melayani masyarakat. Yang lainnya juga kantor-kantor yang yang banyak keluhan itu kan terus akan kita garap. Juga akan saya cek nanti dengan kalau di BUMN, di swasta ada customer satisfaction, kepuasan pelanggan, nanti kita juga akan lakukan indeks government service. Saya cek bagaimana masyarakat terhadap pelayanan di dinas-dinas, di kelurahan, di kecamatan yang belum baik mana, yang sudah baik mana. Ada alat-alat ukurnya jelas. Saya dulu di Solo juga saya cek itu. Dinas kesehatan saya cek paling jelek. Lapangannya juga benar ya sudah. Ini nilai kamu. Ya maaf, saya ganti orang udah. Yang lain pasti mikir, aduh ini kalau nggak bisa memuaskan masyarakat ganti. Ya benar. Di sini pun juga sama nanti. Nggak bisa kayak tadi urusan apa Pak tadi di kelurahan atau di kecamatan nggak cepat. Ya maaf nanti kalau di listnya indeks government service yang ada misalnya kecamatan Menteng jelek sekali, saya cek di lapangan benar sudah gampang. Nanti camatnya, kalau dinas apa nggak puas, nggak baik, masyarakat nggak puas, ganti. Gampang aja, ukuran-ukuran untuk ganti orang itu jelas. Yang ditakuti siapa tuh diganti itu aja. Gimana cara menghadapi orang yang diganti itu kan pasti sakit hati Pak? Enggak ada sakit hati, enggak ada. Ini dijelasin aja lah. Dijelasin ya? Ya dijelasin saja. Nyatanya ada ada misalnya tes terlulus nggak lulus misalnya ya kan, tes kemampuan nggak lulus, tes kompetensi nggak lulus, kemudian keluhan-keluhan di masyarakat dia nggak bisa menyelesaikan gimana? Fakta-faktanya jelas kok.
Masa jangan suka dan tidak suka. Udah itu aja. Saya kira itu udah nggak ada. Mana saya berapa kemarin lurah, camat dan ada 440, nggak ada satupun yang protes itu. Biasanya nggak di Solo itu ada 1-2 tahun maju. Saya di TUN di Solo dulu waktu jadi wali kota. Perkara pindah orang di TUN 7 kali. Yang keberapa itu kan yang ketiga juga ngadep ke saya, Pak ini pokoknya saya nggak mau karena saya merasa ini. Yang menilai itu saya, bukan kamu. Dia masih ngotot, pokoknya saya mau TUN Pak. Dia kelihatan malu sekali gitu. Kelihatan nggak ngajang-ngajang. Ya, saya sudah nggak kuat kalau jadi seperti itu Pak. Ya kita selesaikan di pengadilan gitu. Saya habiskan duit saya kalau saya sampai kalah. Kamu pasti yang kalah saya gitu Pak. Ya ternyata ya benar kalah benar. 7 kali untungnya saya menang terus. Ya karena apapun kita nggak punya apa-apa. Aturannya diikuti, semua diikuti kok. Kayak lelang jabatan itu juga sama. Ada aturannya semuanya kok. Bukan kita ini membuat sesuatu yang aneh-aneh. Itu ada aturan di Menpan ada, di kita ya kita buatkan aturan. Ya saya kira itu. Yang kedua tadi apa tadi? Ya bagi waktu ya biasa kalau saya. Meskipun saya Sabtu Minggu juga kerja tapi ya kalau pas Sabtu Minggu ya saya ajak anak, saya ajak istri gitu aja sudah. Ke kampung diajak gitu aja. Mau ke mana? Ke rawa atau ke kanan kiri sungai diajak, sudah diajak. Ya mereka biar ngerti lah. Kita kalau keluar tuh kerja apa biar ngerti. Ya saya kira apa itu? Kalau anak istri itu ngerti kita kerja apa ya mereka juga maklum. Kalau misalnya komunikasi kita tidak bisa tiap hari juga karena memang ya sekarang ini memang anak saya di Solo, saya di sini ya tinggal dengan istri dan dia anak udah gede lah, saya tidak ada masalah juga. Meskipun ini saya buka anak saya itu tiga-tiganya nggak ada yang senang saya jadi wali kota, dan saya jadi gubernur juga nggak ada yang senang. Satu pun nggak ada yang senang, nggak ada yang setuju dan nggak ada yang senang. kebijakan konversi BBM ke BBG dari Pemprov DKI. Karena di industri gas ini kami berbeda dibandingkan dengan industri minyak, di mana kesiapan pembangunan infrastruktur itu juga harus dibarengi dengan persiapan dari sisi kendaraan itu sendiri. Jangan sampai nanti teman-teman kami sudah kerja, sudah segala macam, tapi ternyata tidak ada yang menggunakan. Jadi kira-kira bagaimana posisi dari Pemprov DKI? Terima kasih. Ya saya kira ke depan kita semuanya pengen masuk ke gas. Yang jelas Transjakarta busway itu gas semuanya. Kemudian yang ini yang mobil sedang Kopaja Metro Mini juga kita arahkan semuanya ke gas. Kemudian yang budget arahkan semua ke gas. Kemudian saya juga sudah anukan untuk taksi semuanya diarahkan ke gas, karena apapun ke depan ini akan lebih murah, akan lebih efisien dari si pembiayaan. Kemudian yang kedua juga ramah lingkungan. Hanya memang infrastruktur fasilitas untuk SPBG-nya kelihatannya terlambat. Tapi setelah kami kemarin berbicara dengan Pak Dirut, saya kira kok nggak ada masalah dari sisi supply maupun di sisi mungkin membangun SPBG-nya
kemudian ada yang mobile refueling unit juga sudah ada, saya kira. Kalau itu ada, enak semuanya, bisa ngisi di semua tempat bisa. Memang keluhan yang dari operator-operator yang kita punya itu sering terlambat untuk pengisian gasnya. Dan saya memberikan ini ke Pak Dirut, kami ada beberapa tempat mungkin pool yang bisa mungkin dikerjasamakan dengan PGN, baik nanti pool yang Transjakarta, kemudian kami nanti ada pool yang kita beli dari PPD, mungkin juga karena di situ juga ada ininya mungkin sehingga terintegrasi antara pool dan gasnya sekalian memudahkan. Saya kira kami terbuka untuk bekerja sama dengan PGN. Dan saya kira memang ke depan dengan kondisi gas kita di negara kita ini sangat besar, saya kira memang pengalihan ke gasnya akan memberikan efisiensi yang tidak sedikit bagi APBN kita. Saya melihat angkanya perbedaannya besar sekali, dan saya lihat kayak sekarang ini di China, di Amerika juga sudah mulai masuk ke sana dan kelihatan sekali efisiensi, kemudian bisa meninggikan daya saing negara itu karena memang salah satunya karena gas, penggunaan gas secara total dari industri-industri yang ada. Saya kira DKI siap untuk bekerja sama dengan PGN Pak Dirut. Satu pertanyaan terakhir, yang terhormat Pak Gubernur, Pak Jokowi. PGN usahanya dari distribusi gas bumi, distribusinya menggunakan pipa. Salah satu komponen termahal adalah saat konstruksi, di mana di jalan di DKI itu tidak menyediakan space khusus untuk utilitas, sehingga kita harus memasang pipa di pavement, kadang-kadang tengah jalan. Kami usul Pak, kalau ke depan Bapak ingin membangun jalan-jalan baru, dan kalau kami diizinkan memasang utilitas bersamaan dengan pembangunan-pembangunan yang akan dibangun, itu akan memberikan banyak keuntungan Pak. Biaya konstruksi yang murah, sehingga harga sampai ke customer tidak menjadi mahal. Jadi dulu ada badan khusus di Jakarta yang mengurus utilisasi. Jadi waktu saya ingat dulu di Tamrin Sudirman, jalan diperbesar atau di Kuningan, semua utilitas diajak bersama-sama, ayo pasang. Mau ada pelanggannya atau tidak ada, dipasang dulu. Barangnya sudah ada, jadi nanti kalau berkembang ujung-ujungnya tinggal dipasang. Tapi di Kuningan tidak ada lagi, tiap tahun harus digali karena utilitasnya sudah terpasang. Jadi mohon badan ini kalau boleh bisa dikembangkan lagi Pak, sehingga bisa berkoordinasi dengan utilisasi company seperti kami. Yang kedua Pak, kalau tadi Pak Bill menanyakan mengenai bahan bakar gas untuk transportasi Pak, kalau Bapak bayangkan ada 500.000 rumah tangga di Jakarta, hari ini mereka rata-rata menggunakan LPG Pak. LPG yang harus diangkut pakai truk. Kalau satu rumah tangga itu perlu 2 tabung LPG, berarti ada 1 juta tabung LPG yang memberatkan traffic jalan Bapak Ibu kota. Yang kami tawarkan adalah kami warga DKI, kami ingin membantu mengatasi kemacetan itu dengan cara dari rumah tangga itu adalah 1 juta tabung LPG. Kami hantarkan melalui pipa gas, mereka tinggal buka keran. Bayangkan kalau apartemen 10-20 lantai Pak, ada perumnas atau rumah susun di Kabupaten Kata, ada 1.000 rumah di situ, ada 1.000 tabung LPG naik turun Pak. Resikonya bahayanya sangat besar. Jadi yang kami ingin tawarkan bahwa ada PGN di DKI, kami ingin membuat DKI lebih biru. Bagaimana kemacetan sosial ekonomi bisa dibantu dengan menggunakan keahlian. Kami siap untuk mendukung bila hal itu diteruskan oleh Bapak. Terima kasih. Ya, untuk saya kira untuk perumahan, untuk housing kompleks saya kira kita siap. Untuk yang untuk yang rusun-rusun yang
milik kita kira-kira. Nanti di Marunda itu ada kira-kira 200 hektar. Kalau 1 hektar bisa 4 itu berarti sudah kira-kira 800-an rusun di sana. Nanti tinggal langsung kita kemarin sudah bicarakan setelah kami bertemu dengan Pak Dirut. Dari itu juga karena dari hitung-hitungan rumah tangga itu jauh lebih murah. Tadi beritahu juga nanti di Penjaringan di Muara Baru juga akan banyak di sana. Kemudian kalau perlu memang apartemen-apartemen yang di dalam itu kalau memang perlu kita wajibkan pakai itu nanti di dalam MB bisa kita cantumkan. Mungkin saya bisa diberikan tulisan Pak Dirut seperti apa anunya nanti bisa aja kita cantumkan karena ini dalam rangka juga efisienkan penggunaan energi di kota, tetapi juga sekaligus membuat kota ini jadi lebih biru. Saya kira sangat bagus sekali. Kalau yang dari kami semuanya sudah kita bicarakan yang rusun-rusun kita, karena target kita juga setahun nanti kira-kira minim 200 rusun yang harus kita bangun untuk merelokasi yang di Pluit, yang di Ciliwung, yang di Pluit itu ada 7.000 kakak. Insya Allah ini tahun ini juga akhir tahun sudah selesai. Ciliwung ada 34.000 kakak juga. Saya nggak ngerti segitu banyaknya dulunya kok didiemin. Nah, di Pluit itu sudah 40 tahun. Nah, dulu ada 1-2 ya, mestinya diperingatin lagi. Sudah 7.000 diberikan ke saya. Bagian tarung-tarungnya dengan 7.000, Ciliwung nanti 34.000 aja. Bayangin aja kadang-kadang Bapak Ibu bisa bayangin ya. Bagaimana mengeluarkan atau itu nggak diselesaikan. Ya kita akan seperti ini terus, Jakarta nggak akan berubah, akan seperti ini terus. Dulu waktu saya ingin merelokasi yang di Pluit sudah diberitahu oleh kanan kiri saya, berat mas, benturannya berat. Dinas-dinas saya, Pak ini 7.000, di situ 7.000, Pak di ada organisasi ini, ada ini, premanya ini, sudah. Saya minta dipetakan, premanya siapa, organisasinya, detail siapa, yang tinggal di sana siapa. Bisa cek, saya turun, saya jadi ngerti betul. Oh ini ya, ini yang pengaruh, ini yang pengaruh. Saya nggak tahu berapa kali saya, mungkin lebih dari 40 kali saya terjun ke sana, kemudian saya menguasai betul, baru saya memutuskan berani kita lakukan relokasi. Meskipun ini juga baru berapa 1.200-an, yang lain masih belum, tapi sudah kelihatan danaunya itu kelihatan bahwa itu danau betul-betul untuk resapan air 80 hektar, tinggal 60 hektar yang lain diduduki masyarakat, tapi sekarang akhir tahun insya Allah itu bisa kita selesaikan. Kemudian ya biasa ya premanya udah makan, diajak makan, tokoh-tokohnya undang ajak makan. Nyatanya juga ada apa-apa gimana? Ada masalah kita mau relokasi udah Pak kita ikut. Masa diberi rusun Pak? Kita beri rusun dari awal sudah saya sampaikan. Kita beri rusun. Ya Pak, tapi jangan yang TV kulkasnya jangan dihilangin loh Pak. Yang pertama kan dulu kan nggak mau semua kan. Terus rusuhnya kita carikan, kita isi kulkas, TV, kompor, tempat tidur, meja kursi makan. Nggak mau, nggak apa-apa. 2 bis kita angkut dari mana? Muara Baru, angkut bis ke Marunda. Ayo kita lihat rusuhnya, jangan nggak mau, belum lihat nggak mau. 2 bis ke sana, ke sana udah kita isi. Begitu lihat isinya langsung berbondong-bondong dan langsung di rusun di Marunda itu ada 27 rusun yang sudah 7 tahun, 5 tahun kosong. Langsung penuh detik itu juga. Karena ada isi itu. Ada isi komplit itu. Isinya itu nggak bayar, saya juga cari bantuan-bantuan. Perusahaan-perusahaan besar di sini kan.
itu yang blok G diisi kamu, blok G diisi kamu. Nyatanya nggak penuh, nggak masalah. Nggak, itu bukan dari APBD. Dari APBD kan nggak boleh. Saya juga heran, APBD nggak boleh untuk beli TV untuk masyarakat. Masyarakat tahu yang di sini pun nggak boleh, masyarakat nggak mau masa belikan TV aja nggak boleh. Saya juga heran dari APBD nggak boleh TV. Ya udah nggak boleh acara karena di luar. Udah isi semuanya. Dan ya yang cara-cara pendekatan seperti itu akhirnya semuanya tertarik, pindah dan penuh. Di Marunda meskipun ada beberapa yang harus kita perbaiki karena 7 tahun tidak dipakai rusun itu ada 27 blok yang sudah mangkrak, rusak, jendelanya hilang, pintunya hilang, klosetnya hilang, udah harus kita perbaiki lagi. Udah sekarang udah baik, langsung diisi. Sekarang sistemnya kita ganti, jadi kalau buat rusun seperti kemarin yang di Rawabebek, di Danmogot, 3 bulan sebelum rusun itu selesai, orang yang akan menempati di situ harus sudah jelas siapa. Jadi begitu rusun jadi dibuka, detik itu juga orang masuk, tidak nunggu sampai 7 tahun, 5 tahun dibiarin berpuluh-puluh rusun, beratus-ratus rusun didiemin dan rusak semuanya. Ini aset negara. Ternyata sekarang isi semua. Jadi caranya memang harus dengan cara-cara seperti itu. Sebelum bangunan rampung, orang yang mau masuk itu harus sudah jelas siapa. Dan dengan tidak satu-satu, sekarang kita mau bedol, misalnya 1 RT atau 1 RW di Ciliwung mana, langsung berat jadi ini kan bersih. Kalau dulu satu-satu nggak jelas, ini muncul lagi di situ. Kan berat habis nih, ini berat habis sini. Akan kelihatan, bedolnya bedol RT, bedol RW seperti di Pluit itu sih akan kita lakukan seperti itu. Jadi saya kira kita siap itu untuk untuk melakukan itu, dan tolong saya diberi masukan, saya kita bisa masuk dari mana. Kemudian mengenai kita kemarin juga sudah ini baru 3 minggu yang lalu juga rapatkan untuk membuat ini kayak box culvert itu ya, yang bisa digunakan bersama. Entitas itu bisa digunakan untuk gas, untuk kabel atau apalah, untuk fasilitas yang ingin menggunakan. Karena kalau saya lihat negara yang lain seperti itu, jadi memang disediakan oleh pemerintah, dan kalau mau menggunakan bayar. Jadi tidak setiap tahun harus menggalang, nanti yang digali oleh PGN sudah diperbaiki lagi, besok ganti lagi digali oleh Telkom, ganti lagi PDAM, ganti lagi misalnya. Tidak, saya kira kalau kita berbicara bareng-bareng, duduk bareng-bareng, saya kira seperti itu bisa kita hindari. Tapi memang tidak gampang. Saya sudah coba di Solo, ternyata saat itu nggak bisa. Karena waktu pengerjaan itu berbeda-beda. Wah, nggak bisa Pak, kita ini proyek kami ini semester 2, yang satunya semester 1, jadi nggak bisa. Ada lagi yang bulan ini baru kita mulai, Pak, ini nggak bisa. Tapi moga-moga di sini dengan tadi membuat boxnya, saya kira akan lebih mudah. Karena lagi APBD DKI ini besar sekali. Dan Bapak Ibu ada yang belum tahu, kalau dulu waktu saya survei ternyata 92% masyarakat Jakarta tidak tahu APBD DKI itu berapa. 92% nggak ngerti. Ini supaya APBD yang tahu tambah, ini saya beritahu. APBD Jakarta itu tahun ini kira-kira 52 triliun. Tahun kemarin 41 triliun. Perkiraan saya nanti setelah ada online ini kan sudah mulai Januari kemudian kita online kan semuanya, hotel online, pajak hotel online, pajak restoran online, pajak parkir online, pajak tempat hiburan online, semuanya online. Nggak tahu nanti akan jadi berapa duit kita.
Tapi saya yakin akan melonjak. Karena dulu biasa pakai tulis-menulis, ada yang ditulis, ada yang tidak ditulis. Kalau sekarang hotel udah, Bapak Ibu masuk hotel, klub udah, kami udah tahu ada apa, ada di online kami langsung kelihatan pasti yang masuk berapa, udah langsung kelihatan harian, detikan, tahu semuanya. Ya, sistem, saya tuh gak ngerti IT lah, gak pintar IT gitu. Tapi saya panggil programmer, saya mau buat ini, gimana? Bisa? Oh bisa Pak, berapa hari? Oh selesai Pak, 2 bulan. Terus nanti hasilnya seperti ini Pak. Gak usah kita menguasai IT sampai detail, gak perlu. Tapi programmer yang pintar-pintar, anak muda udah sekarang pintar-pintar sekarang. Pintar-pintar banget. Mau buat apa sih sistem gampang sekali. Ya kalau itu nggak kita manfaatkan rugi lah. Dulu kayak apa pajak online karena sudah digagas di DKI itu kira-kira sudah 3 tahun yang lalu, tapi nggak pernah terlaksana. Saya beri waktu hanya 3 bulan. Pokoknya saya minta pajak online akhir Januari harus dimulai. Kalau tidak, balik dinasnya. Kalau tidak dimulai, caranya ini panggil programmer ini kamu nggak usah untuk mikir, panggil programmer dia yang mikir. Kalau nggak mulai, akhir Januari tahu sendiri. Nggak, mereka udah tahu, jawabannya udah tahu. Januari belum akhir juga udah mulai, ternyata juga bisa. Ini masa mau atau tidak mau? Apa? Itu. Saya hanya menyimpulkan bahwa buku ini salah. Tadi mengatakan bahwa Pak gurunya itu mengatakan bahwa dia sebenarnya sangat cerdas, hanya terlihat bodoh. Itu salah. Seharusnya dia sebenarnya sangat cerdas dan terlihat brilian. Itu ya. Kemudian saya praktisi Pak, saya mempunyai perasaan seperti anak-anak Bapak. Sehingga suatu ketika misalnya sejarah itu mengharuskan Bapak jadi presiden, semoga anak-anak Bapak menyetujui. Selanjutnya Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, hadirin, kita akan bertemu lagi 3 bulan di Leadership Executive Forum ini. 3 bulan yang akan datang, insya Allah kita akan bertemu dengan Bapak Yusuf Kalla. Terakhir seperti King Andy, di bawah kursi Bapak Ibu yang beruntung akan mendapatkan Pak Jokowi. Sekali lagi berikan aplaus yang meriah untuk penanda tangan kepada
Gubernur DKI Jakarta. Sekolah di DKI Jakarta. Sekolah di ini simbolnya sekolah di DKI kita akan siapkan. Iya, kita di sana datang. Iya, Bapak Ibu yang kami hormati, PGN akan memberikan 468 ke sekolah-sekolah di DKI Jakarta sebagai wujud kepedulian terhadap pendidikan DKI Jakarta. Dan kemudian sebagai tanda cindera mata dari PGN, baiklah. Selanjutnya kita akan mengadakan foto bersama. Pada kesempatan pertama diberikan kepada direksi. Bu, Bapak jadi apa aja? Dijelaskan di sini. Iya, iya. Bapak jadi apa aja? Iya. Di depan sini aja. Bisa maju, bisa mundur Pak, bisa mundur. Acara dulu ya. Bisa mundur. Acara dulu. Ini mekanismenya biar kemana? Langsung fisik. Ini kan cuma foto, Pak. Mohon handphone Pak, bisa nonaktifkan ya. Handphone dinonaktif dan bisa pakai duit. Ada, Mas. Mas, helm punya ini dong. Ini datang jalan. Bu Yuni pakai helm dong. Helm. Ada gambarnya. Saat ini Pak Yuni. Nanti saya kasih momen. Nanti kita kasih momen nantinya Pak. Pan. Pak Mas Gurita udah mundur, Pak. Udah sekali jadi, Mbak. Tarik
Saya mau dengan Pak Delur, Pak. Sini Pak, sini Pak. Pak, sini Pak. Kita merealisasikan diskusi Pak Gubernur yang waktu itu hadir beberapa bulan yang lalu, bahwa kita PGN akan mensupport arah Jakarta menjadi kota gas yang ramah lingkungan dan lebih ramah daya beli terhadap masyarakat. Hari ini Pak Gubernur meninjau fasilitas MRU kita sediakan ini untuk utamanya transportasi umum dan kendaraan-kendaraan dinas operasional milik baik Pemprov maupun kementerian-kementerian. Ini adalah titik awal. Kedepannya kita harapkan program ini akan terus didukung oleh pemerintah khususnya Pemprov DKI Jakarta. Ini berapa? Kita yang sudah kita pesan 4, tapi kita akan berkoordinasi lagi dengan instansi Pemprov nanti kebutuhan kedepannya seperti apa. Ya, kemarin kan sudah ketemu dengan Pak Dirut, apa itu berapa bulan yang lalu? 2 bulan? Iya Pak. 2 bulan yang lalu, dan sudah realisasi, sudah. Itu, jadi kita berbicara itu ada realisasinya. Yang ini sudah, yang mobile refueling unit sudah, yang juga dikeluarkan sehingga bisa ditaruh di tempat yang dibutuhkan. Kemudian yang untuk pool kita sudah berikan nanti PGN untuk bisa bangun di sana. Juga nanti ini dalam proses juga di perumahan-perumahan akan kita buat juga agar pipa gas yang ada dari PGN bisa ditarik semuanya ke housing kompleks, ke kompleks rusun semuanya, sehingga karena ini memang lebih murah kalau pakai pipa. Ya rusun mana saja yang ada, yang pipingnya PGN ada, tinggal tarik aja. Kita sekarang sudah di Kemayoran, di Klender, di Tanah Abang sudah pakai. Sudah tariknya di sini. Nanti ke depan di Marunda Pak. Marunda bisa, Muara Baru bisa Pak. Ya. Muara Baru bisa. Lebih murah, jauh lebih murah. Nah, kalau untuk penambahan itu sendiri, sebenarnya kurang berapa sih? Apanya? Kurang lebih tadi kita tambah terus gimana? Biasanya juga tambah terus, Kopajanya juga tambah terus, ya tambah terus. Pokoknya saat kurang ya tambah, saat kurang tambah. Pokoknya di pool-pool kita akan kita berikan kepada PGN untuk dibangun. Segera. Ya.